Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Perkenalkan, nama saya Ibu Arizaleni Yovita dan saya di sini sebagai pengajar bidang biologi. Tetap semangat, di tahun ajaran baru kali ini kita akan mempelajari mengenai biologi sel. Di kelas 10 kita sudah mempelajari mengenai makhluk-makhluk hidup yang berukuran besar, yaitu ada 5 macam kingdom. Nah, ini dia 5 kingdom makhluk hidup yang kita pelajari di waktu kelas 10. Di antaranya ada kingdom Monera, contohnya adalah bakteri, kelompok bakteri ya. Selanjutnya yang kedua ada kingdom Protista, contohnya adalah kelompok alga atau ganggang. Nah, yang sering kalian makan misalnya rumput laut itu kan contoh salah satu alga ya. Selanjutnya kingdom yang ketiga yaitu animalia, contohnya adalah hewan dan manusia, di situ tergolong kingdom animalia. Dan yang keempat adalah kingdom plantae, contohnya adalah tumbuh-tumbuhan. Dan yang terakhir adalah kingdom fungi, yaitu kelompok jamur. Nah, kita juga sudah mempelajari mengenai tingkatan organisasi kehidupan yang tersusun dari yang paling kecil yaitu tingkat molekul. Selanjutnya ada tingkat organel, lalu tingkat sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Yang pertama itu adalah molekul. Molekul ini disusun oleh atom. Dan atom merupakan unit terkecil dari unsur-unsur kimia. Selanjutnya ada organel. Organel ini adalah struktur subseluler, struktur yang ada di dalam sel yang tentunya memiliki struktur dan fungsi tertentu. Nah, jadi kalau waktu kelas 10 kita belajar organisme yang berukuran besar, sekarang kita mempelajari yang lebih detail daripada makhluk hidup itu sendiri, yaitu sel dan isinya. Lalu sel itu apa sih? Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, walaupun bakteri itu tersusun oleh satu sel, tapi dia sudah tergolong makhluk hidup. Selanjutnya adalah jaringan. Jaringan ini adalah kumpulan sel-sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Jadi kalau dia nggak sejenis, maka bukan disebut jaringan. Misalnya kumpulan sel-sel epidermis, maka disebut jaringan epidermis karena dia memiliki struktur dan fungsi yang sama. Tingkatan selanjutnya adalah organ. Apa itu organ? Yaitu kumpulan berbagai jaringan-jaringan yang bekerja sama untuk fungsi tertentu. Misalnya lambung, usus, kulit, hati, mata, dan lain-lain. Yang mereka ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, kalau pada tumbuhan kita ketahui ada beberapa organ seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah. Tingkatan selanjutnya yaitu sistem organ, yaitu sekumpulan organ-organ yang bekerja sama untuk fungsi tertentu yang lebih kompleks. Misalnya sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem ekskresi, sistem peredaran darah, sistem reproduksi, sistem imun atau sistem pertahanan tubuh, dan lain-lain. Tingkatan selanjutnya yaitu organisme, adalah individu yang dapat berupa organisme uniseluler maupun multiseluler. Sebenarnya masih ada tingkatan organisasi kehidupan yang lebih tinggi daripada organisme, yaitu populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer, yang mana itu semua sudah kita pelajari di kelas 10 ya. Nah, karena kita sudah mengetahui itu semua dan sudah kita pelajari di kelas 10, maka kita sekarang akan beranjak kepada bagian daripada biologi sel itu sendiri. Yang pertama kali kita bahas yaitu mengenai komponen kimia sel. Apa saja sih komponen kimia sel itu? Nah, komponen kimia sel ini tersusun atas 2 molekul, yaitu molekul organik dan molekul anorganik.
Molekul organik tersusun atas karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Sedangkan molekul anorganik tersusun atas air, vitamin, dan mineral. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini adalah zat yang berperan sebagai sumber energi utama dalam hidup kita. Nah, ini kita bisa peroleh dari makanan pokok seperti nasi, roti, gandum, ubi, dan lain-lain. Karbohidrat ini disusun oleh unsur C, H, dan O. Nah, karbohidrat ini menjadi molekul penyusun membran sel, yang mana dia akan berikatan dengan protein dan lipid atau lemak. Komponen yang kedua yaitu protein. Protein ini berperan sebagai zat penyusun utama sel, yang mana protein ini disusun oleh unsur C, karbon, H, hidrogen, O, oksigen, N, nitrogen, S, sulfur, dan P, fosfor. Selain itu, protein juga berperan sebagai pembentuk membran sel, enzim, hormon, dan antibodi. Protein ini dapat kita peroleh dari daging, telur, susu, dan kacang-kacangan. Komponen berikutnya yaitu lipid atau disebut juga lemak, yang mana lipid atau lemak ini berfungsi sebagai cadangan makanan dan disusun oleh unsur kimia berupa C atau karbon, hidrogen, dan oksigen. Lipid juga berperan sebagai penyusun membran sel maupun organel-organel sel. Nah, lipid atau lemak ini bisa kita peroleh dari sumbernya berupa lemak nabati maupun lemak hewani. Selanjutnya yaitu asam nukleat. Asam nukleat ini merupakan penyusun DNA dan RNA yang berada di dalam sel, tepatnya yaitu di dalam inti sel. Selain itu juga terdapat di mitokondria, sitoplasma, dan kloroplas. DNA dan RNA itu sendiri disusun oleh 3 unsur utama, yaitu fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan antara DNA dan RNA. DNA di sebelah kiri kita lihat bahwa dia memiliki struktur yang berpilin ganda. Jadi ada 2 utas DNA di bagian atas ini ya gambarnya. Sedangkan RNA hanya memiliki 1 utas. Selanjutnya kita bisa melihat bahwa DNA ini disusun oleh gula pentosa yang disebut dengan deoksiribosa. Sedangkan RNA disusun oleh gula pentosa yang disebut juga dengan gula ribosa. Gula pada DNA disebut deoksiribosa karena mengalami kehilangan 1 oksigen pada karbon nomor 2. Sedangkan pada gula ribosa yang ada pada RNA tetap memiliki oksigen pada karbon nomor 2. Perbedaan selanjutnya yaitu pada kandungan basa nitrogen. DNA memiliki 4 basa nitrogen yaitu adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan RNA memiliki 4 basa nitrogen yaitu adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Di sini kita bisa melihat bahwa basa nitrogen pada DNA akan berpasangan antara 1 basa nitrogen dari utas yang satu dengan basa nitrogen dari utas yang lainnya. Misalnya timin akan berpasangan dengan adenin, guanin akan berpasangan dengan sitosin, sitosin berpasangan dengan guanin, dan adenin berpasangan dengan timin. Timin dan adenin dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen dan guanin dengan sitosin dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Dari tabel ini kita bisa melihat lebih jelas perbedaan antara DNA dan RNA. Selain itu kita bisa lihat lagi dari fungsinya, yaitu untuk mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan RNA hanya berfungsi untuk sintesis protein.
Komponen penyusun kimiawi sel berikutnya yaitu molekul anorganik, diantaranya ada air yang merupakan molekul pelarut dalam reaksi kimia sel dan merupakan penyusun sel terbesar yang disusun oleh 70-90% adalah air. Selanjutnya ada vitamin, diantaranya ada vitamin A, D, E, K yang merupakan vitamin larut lemak dan vitamin C yang larut dalam air. Molekul anorganik selanjutnya yaitu mineral, misalnya garam natrium, klorida, kalium, Fe, Zn, mangan, magnesium, dan lain-lainnya. Baiklah anak-anak, cukup sekian video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.